Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam. Waalaikumsalam. Iya, saya mau tanya. Bunda, tolong dikecil itu suara. Yang jelas ini loh, ini masih banyak yang, ntar dulu Mbak Ocha. Masih banyak Ya, yang saya mau belum. hanya tanya satu aja. Silakan dulu Kan Mbak, saya- silakan. Ya, biasanya kan orang Kristen itu mesti ngomongnya itu tentang batu-batu gitu ya. Penyembah batu lah gini. Nah, minta tolong dijelaskan. Lah, minta tolong dijelaskan kenapa kita kok mencium hajar aswad gitu. Mencium itu bukan menyembah. Saya hampir tiap hari mencium tangan anak saya, bukan berarti saya menyembah. Mencium itu bukan kategori menyembah. Menyembah itu adalah ketaatan diri terhadap sumber perintah. Ketaatan diri terhadap sumber perintah. Nah sekarang batu yang ada di Mekah ini ada nggak perintah? Pernah nggak dia memerintahkan kepada siapa gitu? Batu ini kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad. Ada nggak dalilnya? Kan nggak ada. Jadi tidak ada orang Islam itu menyembah, menghambakan diri kepada batu, itu nggak ada. Oh kita mencium, biasanya itu. Saya juga kalau menelpon sama anak saya yang lagi di sekolah, cium abah dulu dong. Nah, yang kucium di situ HP. Apakah berarti saya menyembah HP? Kan tidak. 2024 masih ada orang yang menuduh Islam menyembah batu, itu aneh. Aneh terasa. Karena di mana-mana materi-materi tentang Islam itu bisa didapatkan dengan mudah. Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan apapun. Di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan itu gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gaib, tidak dilihat. Sedangkan batu bukan hanya dilihat, bahkan batu ini bisa dibuang dan seterusnya. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan, yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi Tuhan itu tak dilihat oleh kasat mata. Sedangkan batu Hajar Aswad itu jelas batu, namanya saja batu, sementara Tuhan kita bukan batu. Justru kalau kita melihat di dalam kitab mereka, ya Tuhan itu adalah batu. Tuhan adalah batu itu banyak dalil di dalam kitabnya mereka. Contoh di Mazmur 118, Yesaya 28, banyak. Mazmur 18 nomor 3, ya Tuhan bukit batuku. Itu bukit batu tuh. Ada nggak kemudian ya Allah Tuhan bukit batuku? Itu tidak ada. Tapi di dalam kitab mereka justru bertamburan. Bahkan dikatakan dalam 1 Petrus 2, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hari Allah. Ini siapa yang dimaksud di sini? Yesus. Yesus itu dianggap batu. Mazmur 18 nomor 2, Tuhan adalah batu pejalku. Banyak dalam kitabnya orang-orang Yahudi yang merujuk kepada Tuhan mereka itu batu. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah para rasul, ya Yesus itu disebut sebagai batu. Batu yang dibuang tukang bangunan. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Kalau sudah berbicara mengenai tukang bangunan, berarti batu apa yang identik dengan tukang bangunan? Ya pondasi. Batu kerikil. Kerikil. Batu gede-gede. Batu kerikil. Sementara umat Islam mana ada dalilnya Tuhanku adalah batu, Tuhanku ada gunung batu. Halo semuanya. Tidak ada. Apa kabar Jumat? Hanya di Kristen itulah yang kemudian yang dikatakan menyembah batu. Nah sekarang mari kita buktikan bahwa Kristen itu benarkah mereka menyembah batu. Kita lihat dalam kisah para rasul 2 nomor 31. Apa yang diterangkan di sana kemudian? Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Karena ia mengatakan
bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, Kolose 2 nomor 9, di dalam dialah kepenuhan secara jasmani keilahian. Nah, secara jasmani berarti biologis kan? Berarti jasadnya Yesus ini adalah ilahi, jasadnya Yesus ini adalah Tuhan. Jasadnya Yesus ini adalah Theos. Nah, kalau berbicara mengenai jasad biologis, ya kan masuk semua, biji zakarnya juga masuk. Kan tidak mungkin biologis hanya berbicara mengenai kepala. Pasti anusnya, biji zakarnya, nonotnya, itu mereka tuhankan semua. Seperti itu. Silakan. Batu Bang Zuma. Mungkin mereka melihat itu kita itu seperti menyembah gitu loh. Oke, baik. Sekarang begini Bu Ocha. Di gereja itu, kalau itu yang menjadi sandaran Bu Ocha, di gereja itu mereka menghadap ke mimbar kan? Betul? Benar nggak Bu Ocha? Benar. Oke. Pernah tidak Ibu melihat ada gereja, di depan gereja itu tidak ada rumah? Pasti ada rumah kan? Nah, di belakang mimbar itu ada rumah penduduk. Di dalam rumah penduduk itu ada toilet. Boleh nggak saya mengatakan bahwa mereka menyembah toilet? Boleh nggak? Dengan narasi menghadap kepada batu yang ada di Ka'bah sebagai batu penjuru arah ibadah. Boleh nggak saya mengatakan di depan gereja saya katakan bahwa mereka juga menghadap toilet dan menyembah toilet? Boleh nggak? Kalau pakai pola berpikirnya ya bisa. Nah, boleh. Berarti mereka menyembah toilet, gitu. Gereja yang ada di depan rumah saya ini sebelah kanan itu menghadap ke kantor saya. Di situ ada kantor Kas Sudiang. Itu kantor saya. Di dalam kantor saya itu lantai 1, lantai 2 ada toilet. Mereka ketika ibadah menghadap ke toilet kantor yang ada di tempat saya itu. Berarti kalau itu yang dijadikan sebagai narasi, berarti mereka menyembah toilet karena menghadap ke toilet. Ini konyol namanya. Sedangkan para nabi semuanya dari sejak dulu, termasuk Abraham alaihissalam, Yakub alaihissalam, Daud, Salomo, semua ketika beribadah mereka mengambil batu tugu untuk mereka jadikan sebagai batu pusat ibadah, sebagai arah mereka untuk beribadah. Nah, lucu, orang-orang Yahudi ada Masjidil Aqsa sebagai tempat arah ibadah mereka. Orang Islam ada Mekah Ka'bah sebagai arah tempat ibadah mereka. Bani Ishak punya tempat ibadah arah ibadah yaitu Baitul Maqdis. Sedangkan orang Ismail, orang Arab juga orang Islam juga ada yaitu Arab Saudi arah ibadah. Kristen arah ibadahnya kepada siapa? Ada. Toilet. Gitu. Boleh nggak? Saya katakan, saya pinjam kalau ada yang berkata seperti itu. Bani Ishak ada arah kiblat, arah ibadah. Bani Ismail ada rumah ibadah atau arah ibadah. Nah, Bani Paulus Nggak ada. ada nggak arah ibadah? Ada. Ada, mengarah ke toilet. Sederhana bukan? Waktu Yesua sama Sia itu, kalau mereka pakai pola pikirnya mestinya juga konsisten. Tuhannya itu menyembah batu juga banyak waktu dia lagi menghadap bait suci itu. Iya. Artinya Tuhannya pernah juga menyembah Betul batu. sekali. Tapi inilah yang mereka nggak sadari. Yang penting aku menghujat, bodoh amat dengan seranganmu. Aku nggak mau dengerin, gitu loh. Jadi mereka ini diberi penjelasan oleh Banyuma, itu dia tutup kuping. Kira-kira Banyuma udah selesai, dia ngomong lagi gitu loh. Artinya apa? Ya ditutup memang kupingnya, hatinya tertutup. Betul ya Banyuma? Benar sekali. Oke. Bunda Ocha.